Salam Indonesia, salam Nusantara dan salam sampai mereka dari yang sampai pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi kepada hidup selamat kita dan hidup selamat. Ya, jangan katakan bahwa Yesus Tuhan Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus hidup selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah hidup selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku Yesus. Jadi jelas keselamatan itu hanya pada Yesus. Dan Petrus mengatakan dalam Petrus 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap, percaya pada Yesus. Karena firman Allah katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara, kita semua dunia kalau percaya kepada Dia akan diselamatkan. Penduduk dunia maksudnya. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan. Kiranya di pagi hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita sehingga kita bisa tetap menjadi berkat Tuhan, menjadi terang Tuhan, menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap kita, di tengah usaha kita, di tengah pekerjaan kita, dimanapun kita, senantiasa mampu menghadirkan Tuhan melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, dan melalui perbuatan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami mau dengar suara-Mu, karena kami tahu suara-Mu tidak akan pernah menyesatkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan bacakan Yohanes 10 ayat 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi tema kita adalah follow the voice of the shepherd. Jadi mengikuti atau mendengarkan suara dari sang gembala. Haleluya. Jadi kalau kita baca dalam Mazmur 23, kita tahu di sana bagaimana Tuhan sebagai gembala yang akan terus memperhatikan kita, akan memelihara kita, melindungi kita. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, gembala itu memiliki tugas dalam beberapa hal yang akan saya ungkapkan. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memberikan protection, perlindungan. Ya, jadi Dia gembala yang tugasnya itu memberikan perlindungan kepada domba-dombanya. Saya dan saudara adalah domba yang mudah tersesat, tetapi karena dalam perlindungan Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita melakukan apa yang dikatakan kepada kita, maka kita menikmati perlindungannya dan menikmati pemeliharaan yang daripada Tuhan. Yang kedua, feeding. Ya. Feeding itu memberi makan. Ya. Jadi, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena ada selalu makanan yang Tuhan sediakan. Karena kalau kita baca di ayat yang ke-5 dalam Mazmur 23 ayat ke-5, dan dikatakan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflow. Jadi, Tuhan menyediakan makanan di hadapan lawan kita, dan juga Dia menyediakan hidangan minuman kepada kita, karena memang Tuhan itu mau memberikan kita makanan. Saya sebagai gembala, pernah sebagai gembala, itu tugas dan tanggung jawab saya bagaimana membawa domba-domba ini atau kerbau pada waktu itu, atau kambing atau lembu yang kita gembalakan itu,
kita bawa ke padang yang rumput hijau, di mana mereka tenang, kalau supaya mereka tenang, gemuk, segar, dan kemudian bisa dijual dengan harga yang mantap. Jadi, ya memang kita sebagai orang yang percaya harus mendengarkan suara gembala itu. Kalau dia sudah melindungi kita, sudah memelihara kita, lalu kita nggak dengar-dengaran, nggak mendengar suaranya, atau seperti seorang anak sudah diberi makan, diberi minum, dan disekolahkan, dibesarkan gitu. Lalu dia kemudian menentang kita, wah itu membuat kita murka ya. Sebagai orang tua tentu kita tidak menginginkan anak seperti itu. Tapi kalau anak kita sudah kita besarkan, lalu kemudian mereka mengabdi, bisa mengabdi, menghormati orang tua, menghormati orang lain, menghargai orang lain, bekerja dengan baik-baik. Waduh, betapa bangganya seorang tua yang memiliki anak-anak yang seperti itu. Dan I hope so. Dan begitulah harapan kita sebagai orang tua. Nah, jadi yang ketiga dikatakan adalah guiding. Dia menuntun. Jadi kalau saya biasa, misalnya bulan ini saya ke arah timur, bulan depan saya ke arah barat, bulan depan saya ke arah selatan atau ke timur laut atau macam-macam lah. Yang penting saya sudah tahu di mana tempat-tempat itu akan menjadi gemuk dan segar, rumput-rumput yang enak untuk dinikmati oleh para domba atau kerbau atau lembu saya. Yang mau saya katakan di sini adalah gembala itu bertanggung jawab untuk memberikan makanan yang terbaik. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Mazmur 3 ayat kedua, He makes me lay down in green pasture, He lead me beside quiet water. Jadi dia menuntun aku ke air yang tenang. Ya. Dia membuat aku berbaring di padang rumput yang hijau. Jadi dia menuntun kita. Jadi di dalam ayat yang ketiga, He guide me in the path of righteousness for His name's sake. Jadi dia menuntun kita kepada jalan yang benar. Demi apa? Demi kepentingannya, bukan demi kepentinganmu. Walaupun itu akan membawa kepada kebaikanmu. Tapi tujuannya bukan untuk kepentinganmu, tapi untuk kepentingan dia. Sehingga ketika kita mendengar suaranya, kita mengikutinya, itu karena bagi kemuliaan Allah. Tetapi dari situ kita memiliki sesuatu hal yang indah dari pemeliharaan Tuhan itu. Dan jaminan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah caring, memperdulikan situasimu, keadaanmu, bahkan dikatakan ayat 4, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff that comfort me. Jadi bahkan dikatakan walaupun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi gada itu berbicara soal pukulan, tongkat itu soal pengarahan, tongkat itu dulu itu ada seperti kayu. Dan itu sebabnya di ayat yang ke-6 dikatakan, surely goodness and love and follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Jadi karena dalam pemeliharaan Tuhan itu, dalam perhatian Tuhan, dalam kepedulian Allah itu, kita menikmati kebaikannya, kita menikmati kasih-Nya, kita menikmati segala hal, sehingga kita boleh dengan diam tenang di bawah kaki Tuhan, dan bahkan pemazmur katakan, aku menikmati berada di bait Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi perlu yang mau saya tekankan adalah listen carefully, dengarkan baik-baik apa yang Tuhan katakan kepada kita, supaya Tuhan menyatakan segala kebaikannya, Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kebesarannya kepada kita. Dan kemudian ikuti suara itu. Kalau suaranya mengatakan, kasih aku, mari kita kasih. Kasih musuh, mari kita kasih musuh. Ikuti suara firman Allah itu. Lalu kemudian obey Him, taati kepada Dia. Yang mau saya katakan kepada kita adalah, ketika kita melakukan itu dengan sungguh, Allah lah yang akan menjadi pembela kita. Padokratus itu, Allah yang maha kuasa itu, akan terus menolong kita. Terus kemudian megalopretis, Allah yang maha mulia itu, yang maha mulia itu akan menyertai setiap kehidupan kita. Dan
megalo sini Allah yang maha besar itu akan menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Selama kita mau mendengarkan suara Tuhan, tidak menolak, selama kita mendengarkan suara Tuhan, kita akan bahagia. Tetapi kalau engkau menolak suara Tuhan, hidupmu akan mengalami kekacauan. Dan mari kita ikuti sebagaimana pemazmur Daud mengatakan, mari kita ikut sebagaimana Yesus mengatakan, kalau engkau sebagai domba, dengarkan suara gembala kita. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan suaramu dan kami mau mentaati. Dan kalau ada di antaramu yang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan, mari engkau datang kepada mereka, tumpangkan tangan mereka, karena engkau tidak mengenal jarak ruang atau waktu. Kalau mereka percaya saat ini juga engkau bisa hadir kepada mereka, menjamah mereka. Dan itu sebabnya segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar! Dan oleh Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga, pertolongan buat kesembuhan kepada mereka. Bila engkau sedang mengalami masa-masa sulit, datang kepada Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Dimanapun masa sulit kami Tuhan, engkau yang berkata, kalau engkau datang kepada aku akan memberikan kelegaan. Aku memberikan solusi, aku memberikan jawaban. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu, agar engkau Allah menjawab setiap pertolongan, menjawab setiap seruan doa kami. Karena firman berkata, kalau kami berseru pada waktu sekarang, engkau akan meluputkan kami, dan kami akan memuliakan. Kami mau lakukan itu sebagaimana firman, karena engkau setia pada firman dan menepati firman. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan semoga di pagi ini kekuatan Tuhan membawa kita kepada ketaatan, kepada kesembuhan untuk bisa menjadi terangnya, menjadi garamnya untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun profesi kita, atau sebagai guru, atau sebagai gembala, atau sebagai pedagang, atau apapun, dimanapun, atau sebagai bisnismen, hadirkan Allah senantiasa di dalam semua aspek kehidupan. Tuhan Yesus memberkati, termasuk dalam perkataanmu, dalam pikiranmu, dalam perbuatanmu. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Mantap, mantap, mantap.